langsung dari ini Bu, dari cuci tangan. Alat langsung masuk ke pasien, langsung tindakan. Mereka udah nunggu depan pintu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Penata Aziza yang pada pagi hari ini bertugas di pagi ya Ibu dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang nanti. Sebelumnya, boleh saya melihat Ibu gelangnya? Boleh disebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya Ibu? Sudah sesuai dengan data yang ada di gelangnya Ibu. Ibu, apakah sudah nyaman untuk posisinya? Izin dari Ibu, apakah cahayanya udah nyaman, sudah cukup? Mungkin saya izin untuk menutup sampiran terlebih dahulu. Kalau pas masuk udah bawa apa, bawa cuci tangan lagi. Kalau kecuali kita masuk nggak bawa apa-apa, nanti keluar pasien cuci tangan, masuk lagi cuci tangan lagi. Oh, berarti Jadi kalau cuci tangan itu prinsipnya ketika masuk lingkungan pasien harus cuci tangan, keluar lingkungan pasien cuci tangan lagi. Kecuali kalau pas sebelum masuk udah siap alat cuci tangan, masuk ke dalam langsung salam terapeutik, tindakan bawa cuci tangan lagi. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan head to toe ya Ibu yang bertujuan untuk memeriksa kondisi Ibu dari kepala hingga kaki. Apakah untuk durasinya kurang lebih 30 menit? Apakah Ibu bersedia? Dimulai dari kepala terlebih dahulu ya Ibu. Berarti diinspeksi dulu ya. Inspeksi berarti dilihat dari rambutnya. Kalau perempuan Ibu dibuka dari anti dulu. Nanti pakai pentam ya. Dilihat dari bentuk mukanya, apakah bulat, apakah lonjong atau seperti apa. Gini, jadi langsung sebutkan apa yang dilihat, nggak usah ada pilihan-pilihan. Pilihan. Langsung mukanya gimana, rambutnya gimana, langsung aja. Bentuk muka bulat dan rambutnya pirang. Rambutnya hitam. Rambutnya hitam. Langsung dipalpasi. Palpasi. Perhatikan ya, ketika inspeksi itu semuanya dilihat. Kan kita ke kepala dulu. Pertama, bentuk warna rambut misalnya hitam, sebarannya normal, tidak ada bintang. Posisi alis mata simetris, posisi mata simetris, posisi hidung septum di tengah, mulut simetris, tidak ada luka, tidak ada pengerahan, tidak ada tanda operasi. Kedua, posisi telinga simetris, itu langsung semuanya sama kepala inspeksi. Nanti setelah beres inspeksi baru ke palpasi, langsung palpasi semuanya termasuk semua sudah telinga itu. Berarti nanti pas ujian juga gitu ya Ibu nyebutin? Gitu, langsung. Disebutin Jadi nggak satu-satu. ya. Seperti bentuk muka Posisi bulat, rambut hitam, persebaran di tengah rambutnya luas. Untuk alis simetris, mata simetris. Untuk hidung septum di tengah-tengah, telinga, bibir ke Itu apa namanya? apa Ibu? Bibir simetris, telinga simetris. Baik, langsung palpasi. Asal pegang aja. Nanti palpasi tidak ada benjolan, tidak ada Lama-lama kalau Oh iya, disini juga ya, kayak lagi mijit. berarti tidak ada benjolan langsung. Sinusnya ada enggak, frontalis ada enggak, abdominalnya ada enggak, ada nyeri tekan enggak di area sinusnya. Untuk apakah terasa nyeri? Tidak ada sinus di area frontalis, tidak ada sinus. Apakah tidak nyeri? Tidak ada sinus di area etmoid. Tidak. Hanya frontalis sama etmoid. Sama maksila juga. Sama maksila. Apakah terasa nyeri? Tidak ada sinus di area maksila. Setelah beres palpasi baru pakai alat. Open line. Pasannya botak atau pasannya botak nyeri. Open line itu Dari yang mulai mata. Mata.
Berarti lihat miosis si Pupil. pupilnya. Jangan lupa pada saat palpasi lihat Konjungtivanya. konjungtivanya dibuka juga. Konjungtiva. Berarti Konjungtivanya gimana? konjungtivanya Ceknya bagus. Enggak. anemisme kan? Iya. Normal berarti. Normal. Untuk konjungtiva normal. Untuk pupil berwarna coklat. Di ini yang coba buka mata. Ini dari pinggir guys. Oh yang ke atas yang gitu-gitu ya itu ya. Jangan pakai tangan. Bukan. Itu kali. Berarti Penuh. Berisik. Sklera. sekarangnya putih. Ya udah. Normal berarti. Berarti yang langsung pakai jari. Nah, melihatnya jangan yang itu ya, lihatnya di lembar penilaian. Oh, Kalau itu kurang lengkap. Bola mata, mati dalam bola mata, mata edema, konjungtivanya tidak ada kemerahan, pupil mata warna anis serta ya kemudian center normalnya bentuk dada sama besar. Ya. Jadi dilihat Sama besar, untuk pupil sama besar, isokor. Pemeriksaan lapang pandang. Kalau lapang pandangnya ibu diperiksa juga nanti. diperiksa. Berarti pakai yang ini ya? Ya, nggak pakai yang itu, pakai yang pakai jari tangan kita aja. Dari tanggal segitu. Oh ya, dari berapa belas? Berapa langkah dulu? Boleh 2 langkah, boleh nanti mundur lagi ke 2 langkah juga boleh. Lima, tiga, berapa? Dan berarti sekarang berarti sekarang palpasinya ya ibu, Ya. ditekan bagian di bawah bola mata. Enggak, tadi kan palpasinya sudah termasuk ke Termasuk. arah etmoidal dan lain-lain. Jadi Oke, sekarang sudah. hanya fokus ke penggunaan refleksnya aja, Hmm. penggunaan penlightnya. Jadi entah itu otot matanya, entah Yang itu itu. pergerakan pupilnya, semuanya diperiksa pada saat itu. Jadi nggak lompat-lompat. Kalau udah pegang alat sampai selesai. Jadi setelah mata beres pakai penlight lanjut ke hidung. Itu nanti penlight campur yang itu apa? Yang apa namanya? Skapulanya ya nanti pakai itu, nanti hidung beres itu disimpan ganti tempatnya, jadi berurut tidak lompat-lompat ke sana kemari ya. Jadi untuk palpasi, kalau ada yang mau palpasi bagian kepala langsung pada saat tadi setelah dari kepala palpasi langsung ke sinus ke area mata juga ya, ya begitu sampai dilanjut aja. Itu yang ke kanan. Itu gimana cara tekniknya? Gini dulu. Iya, diputar. Ada pinggir tekniknya kan nggak ya? sih? Pinggir. Nggak pakai lampu, cuma kayak langsung. ngikutin gitu nggak sih? pennya jaraknya 15 sampai 30 cm. Nah, udah jujur. Iya, dia mah kayak kesenangan. Ini lebar pupil. Udah Udah nggak ada yang nganggap nyawa kan tadi udah gini nih, sama dia. banget. Kalau kelainan kan berarti dia ada kecil kan, berarti normal. Terus mau kecil Hidung kan hidung. pakai ini nggak sih? Tutup pakai ini. Ya, enggak ada sih, emang Pakai. Oh iya, pakai. Buat lihat. bentuk dulu masih bentuknya. Udah kan bentuk ini tadi kan sekalian yang hidung mah. Inspeksi. Kan Oh, nanti pakai begini. ini ya. Nah, nanti kan Pura-pura. jangan ada gak sih? Jangan ada kan sih. Ya jangan. Pura-pura. Nah, udah ya. Oh itu yang ngebuka ini. Tidak ada Sumatera. tidak ada pembekakan, tidak ada apa sih, tidak ada potongan warna Warnanya itu Tinggal sih. iya, ada bokap ke tidak ada bengkakan, berwarna pink. oh
Tidak ada pendarahan, tidak ada apa sih kotoran, dan tidak ada lesi. Terus sekarang mulut ya. Iya itu apa? Lepas patel. Yang mana yang di depan? Ini apa ini? Ini nggak sih? Maunya enggak? Coba tanya ini deh. Ini nggak sih yang ini nggak sih? Bukan, yang dibuka sudah. Udah. Yang lebar itu. Berarti ini nggak usah dimasukin. Ya, nanti kan pulpen mau pulpen dimasukin ya. Terbalik itu ke bawah. Yes. Gini boleh, kalau mau pakai ini berarti dibalikin gini. Oh, berarti Jangan ini ke atas. Udah. Balik harus ke itu bawah. yang Biar Oh, bisa iya, iya. Kayak Iya, sodetan iya. gitu. Jadi nanti kalau ke pentang dimasukin ya, jadi Iya, ditekan. pulpen kan dia. itu yang mana Sama mulut dilihatnya Bilang dulu. A sama Bibir bibir bisa, dinyalain. Tidak. Apa yang dilihat berarti? Pada saat dilihat sudah, kalau sudah terobservasi semuanya matikan, pasiennya suruh tutup mulutnya. Langsung jelaskan apa yang dilihat di situ. Ya, jelaskan apa saja yang inspeksinya. Berarti yang Oh, kamu lihat infeksinya. gigi, lidah, Berarti lendir, gigi. lapisan Untuk giginya rapi, tidak warnanya putih, tidak ada pada bagian gusi tidak ada pembengkakan, jarak tidak ada karang gigi, karies, jarak giginya normal. Untuk lidahnya, oh iya tonsil. Untuk Tidak ada tonsilnya, pembengkakan. yang bagian depan dulu. oh bagian depan. Lidahnya Apa kalau lidah? Tidak. warna sama Mukosa, bibir dan terus bibir. masa Mukosa itu kan Lidah, ludah. sama. Langit-langit. Posisi lidahnya berarti apa? Sesuai nggak? Simetris. Posisi lidahnya berarti simetris. Kalau Kursi normal. lidah nggak dilihat pada saat itu, karena kan ditekan pakai pastel. Kalau ibu buka lidahnya, julurkan lidah, julurkan dulu, setelah itu baru dimasukkan alat. Yang dilihat satu ukurannya bergetar atau tidak, yang kedua tonsilnya membesar atau tidak, terus palatumnya bergetar atau tidak, arah atas atau tidak. Kemudian selanjutnya ke area mukosa mulutnya, warnanya pink atau tidak. Kemudian bibirnya sianosis atau tidak. Terus giginya utuh atau tidak, ada lubang atau tidak, dan lain-lain. Gitu ya. Setelah itu langsung ke telinga. Berarti telinga yang pakai yang tiga teknik tiga. Ya, dipakai dulu ini. Nah, platformnya. Duduk deh, disuruh duduk Tidur aja nggak apa-apa, tidur aja. Jangan dimasukin ke telinganya. Kalau lagi gak fokus ya, langsung aja begitu bisa. Gini kan ceritanya kan? Kelihatan. Orang kan pakai Di sana apa kalau telinga apa spekulum sesuai ukuran spekulum sesuai warna jerat warna telinganya. ya, Warna warnanya Dilihat serumennya cair atau keras. Kemudian membran telinga dan telinganya terlihat atau tidak. Ada luka atau tidak, pengarahan atau tidak. Artinya setelah beres kanan kiri langsung pakai Yang- putalanya. berputar. Terus sambil Videoin lagi. berbaring. Kesini. Duduk boleh, berbaring boleh nggak apa-apa. Bentuknya Yang penting huruf U-nya tidak terpegang. Iya. Ambil. Berarti kalau misalnya emang masih bisa mobilisasi disuruh duduk, kalau tidak bisa mobilisasi di duduk aja. Ibu apakah boleh duduk mobilisasi? Boleh. Tanya lagi. Enggak sih, itu kalau bangku aja. Oh. Meja. Meja bisa. Ada getaran nggak? Bisa salah nggak? Astaga. Udah salah, bukan. Iya, iya, salah, salah. Bukannya nggak ada getaran. Ada. Kalau angin tuh periksanya diketuk, tempel. Kalau sudah mulai ada getarannya, angkat tangan. Oh, iya, benar. Turun tangan.
depan. Pindahkan huruf U-nya ke arah lubang telinga, tapi tidak nempel. Masih kerasa atau tidak? Kalau misalnya masih kerasa, pas pindah ada getaran, angkat tangan, pas hilang turunkan. Nanti bandingkan durasi dari bergetarnya di tulang dan di suara, ya, sama kanan dan kiri. Itu Rina. Sekarang Weber gimana? Weber yang ke perawat dulu. Yang ke atas. dahi. Jadi diketukan, Ke dahi. disimpan di dahi. Tidak boleh dialasi jilbab atau kena poni, itu nggak bisa. Kena rambut jadi harus yang antara langsung ke dahinya. Diketukan, simpan di sini coba. Kalau ada getaran boleh angkat tangan. Kalau telat. Kalau ada getaran angkat tangan. Kalau udah getarannya udah nggak terasa, berangkat. Kalau udah nggak terasa, main. Kalau yang Weber gitu juga ya sudah. Ketika sudah terasa getarannya Bu, terasa. Tanyakannya sebaran kanan kirinya sama atau enggak. Kalau sama berarti normal. Kalau ada satu yang lebih nyaring atau satu yang lebih redup, berarti kemungkinan ada sumbatan kah atau misalnya sarafnya yang terganggu. Sebarannya sama nggak antara yang kanan sama kiri? Setelah itu baru ke swaba. Swaba itu perbandingan dari pasien dan pemeriksa. Jadi ke tulang pedusnya. Kalau sudah hilang, sudah tidak terasa lagi, pindahkan ke pemeriksa. Benar sudah hilang atau belum? Kalau misalnya sama hilang, berarti normal. Tapi kalau ternyata pas disimpan masih ada getarannya, berarti kemungkinan ada gangguan konduksi di pasiennya. Baik Ibu, samanya untuk pemeriksaan pasien ini boleh diangkat tangannya ketika ada getaran. Kalau sudah hilang getarannya boleh diturunkan. Ya, lama juga ya. Aman. Apa lagi tuh? Telinga sudah beres. Jadi area kepala sudah beres, langsung turun ke leher. Leher yang pertama kali apa? Dilihat ini ada apa sih namanya tuh? Tirawat. Kalau dilihat tidak dipegang Oh, ya. ya, dipegang. Jadi inspeksi Ada itu benjolan. nggak boleh dipegang, hanya dilihat. Dilihat itu lebih ke warna, luka dan lain-lain. Ya, nanti kalau untuk benjolan baru pada saat palpasi. Yang pertama leher dilihat, yang tadi ya warna dan lain-lain. Setelah beres inspeksi lanjut ke palpasi. Palpasi kelenjar getah beningnya. Ibu izin ya untuk lihat area leher. Tidak ada normal, tidak ada benjolan, tidak ada benjolan di area leher. Ya, setelah di tiroidnya pegang di depan lehernya, anjurkan untuk ibu menelan. Kalau ada terasa naik turunnya berarti normal. Ibu boleh menelan Ibu. Ya. Setelah palpasi leher kan tidak ada auskultasi dan perfusi, lanjut ke JVP. Berarti harus tiduran. Ibu boleh tidur kembali. Udah. Ya. Lagi bobo ya. JVP-nya pakai itu aja. Tong spatel sama spatel sama lagi. Harusnya pakai penggaris ya. Berarti di Itu apanya di atas? di CS itu kan Itu ya, ya. di apa sih awal Gimana caranya? Pasien menghadap ke kiri. pasien Hadap kiri Bu. Jantung. Bukan, maksudnya lehernya aja. Oh, leher. Nah, dilihat undulasi paling tingginya di sebelah mana? Terlihat tidak? Nah, itu keras lihat ya. Oh, Pakai iya. titik, pakai titik. Pakai garis. Penanda, apapun boleh. Titikin aja di situ. Terus cek angulus sternumnya di mana?
angulus sternumnya, oh ya ada benjolan di benjolan tengah-tengah. dadanya sebelah mana? Boleh di Terserah enggak kamu, boleh Kak. dipegang. Ini tengah sih ininya belahan ini ya. Sternumnya. Terus melihat Sama Jija. Mau sama kamu Dibuka. aku. Sok weh. Ya, kelihatan ya itu denyutannya ya. Yang ditandai denyutan paling tingginya. Paling kencang. Emang kerasa pakai tisu? Enggak Ibu buat dijadiin tanda. Ya, tapi yang di sini ya. Video gini jangan disebar ya. Kasihan. Pas ada Jadi di TikTok. disebar. Hapus. Tapi kan yang paling tinggi. Itu gede banget. Ini tapi di nggak sih sini. kalau paling tinggi nih. Kalau paling tinggi ini. Ini paling tinggi. Tuh berarti Yang sesuai paling denyutannya berat ya, saya, Bu. Sesuai denyutannya yang paling tinggi. Enggak karena ini. Coba Coba udah kira-kira aja di situ aja ya ya. di situ aja. Nah, itulah. Nanti angulus sternumnya di mana? Angulus sternumnya berarti Bu izin. Iya. Itu harus dibuka aslinya ya. Nanti ketemu satu penggaris simpan di sini. Penggaris yang lain sejajar dengan denyutan paling tinggi. Misalnya tadi di mana? Ini tadi di Miring. sini. Pasiennya jangan lurus ya, tetap miring aja. Ini di sini. Nah, kan misalnya ini Ini di di sini. sini. Ketemunya berapa senti? Misalnya ketemunya 5 Nanti cm. ditambah Jadi gimana, Pak? ditambah 5. Ya 5 ditambah 5 sama 10. dengan 10 cm. Jadi masih Normal. Jadi JVP-nya 10 jadi masih normal. Kalau lebih dari 10 berarti normal. Selesai JVP masuk ke dada. Dada berarti di dada apa dulu? Berarti nanti Jadi dilihat penggarisnya dua simetris isi. atau tidaknya. Ya, Penggarisnya langsung dua. pokoknya setiap ganti bagian inspeksi dulu jangan lupa dan jangan dilewat. Jangan palpasi dulu. Jadi setiap pindah inspeksi lagi. Nanti dari dada beres ke abdomen inspeksi lagi gitu ya. Berarti untuk dadanya simetris, untuk dadanya simetris, pergerakan Ada otot bantu napas yang bergerak nggak? Kalau tidak ada otot bantu napas yang ikut bergerak. Kayak misalnya pasien sesak napas kan tulang-tulangnya terlihat, itu namanya ada otot bantu napas yang ikut bergerak. Kalau tidak ada berarti tidak ada. otot bantu napas yang terlihat. Untuk bentuk dadanya simetris, warna kulitnya berarti Nanti bilangnya jangan nyebut normal, baik, terus infeksi, jangan gitu ya, karena pengkajian itu apa yang dilihat itu yang dikatakan, yang ditulis, yang diucapkan. Jadi bukan misalnya lihat mulutnya baik, bukan baik, tapi yang dilihat tonsilnya gimana, pukulannya gimana, terus kayak misalnya perkusi dadanya gimana, perkusinya normal teh gimana, bunyinya apa, yang disebutkan itu bunyinya, bukan normal, tidak normal gitu ya. Oke, Bu. Tadi kan inspeksi sudah beres, sekarang ke palpasi. palpasi berarti ini Palpasi masih di letakkan kedua tangan kita di atas dada pasien, kemudian dirasakan, tempel dua-duanya, jangan ngegantung begitu, tempel. Pasien napas biasa, rasakan naik turunnya tangan kita sama atau tidak, tangan kiri napas juga. Ya, dirasakan naik turunnya sama atau tidak. Kalau sama berarti yang depan sudah beres sampai situ. Sekarang yang belakangnya ke taktil frame itu. Duduk ya. duduk. Tapi berarti kalau misalkan diselesaikan bagian depan dulu semua boleh Ibu kan? boleh menyebutkan Ibu, kalau misalkan diselesaikan bagian depan dulu semua juga boleh. Boleh, tapi paru-paru kalau mau paru sama abdomen gitu langsung. Kalau pasien yang nggak naik itu Iya. Untuk memeriksa taktil frame itu simpan dulu tangan kita. Pasien bilang, ibu bilang 77, langsung bilang 77. Kalau terasa getarannya, baru pindah ke bagian yang lain. Jadi semua lapang paru yang diperiksa. Jadi bukan pasien yang mau 77. Kalau sudah terasa ya udah berhenti. Nanti pindah lagi ke yang lain. Bilang lagi bu 77 sama terasa. Pindah lagi yang lain ke 77. Pindah lagi yang lain 77. Jadi semuanya dicek. Jadi nggak dalam satu Bagus kali berarti. perabaan Semoga ya. itu cukup 2 kali ngomong 77. Kalau sudah terasa ya sudah ganti lagi. Gitu. Kecuali pas nempelin 77 tidak teraba, bu ulangi lagi 77 udah cukup, jadi nggak capek pasiennya juga ya, dikasih instruksinya jelas. Tapi Setelah kerasa getar kan? vokal frame itu berarti langsung ke pemeriksaan. tadi kan palpasi. Palpasi. Nah setelah palpasi apa? Nah palpasinya gimana?
biasanya yang di ICS itu. Gimana lupa yang langsung di Langsung aja. ICS perkusi gini ya. Oh iya benar bicara kita. Iya. Jadi yang diketuk itu tulang tangan kita. Beneran ya? oh iya Itu ya. oh iya benar. Jari tengah ibu. Nah, yang posisinya itu kan ICS itu melengkungnya ke samping. Iya. Nah, kita perkusinya ke atas. Ke bawah. Menyesuaikan dengan letak ICS-nya. Ini. Nah, gini. gitu ya. Oh, iya. Karena kan kita tuh perkusi melihat dalamnya paru-paru, tapi Iya. tidak melewati tulang. Kalau melewati tulang pasti bunyinya dullness kayak gini, keras. Kalau dullness di situ berarti kan abnormal. Makanya yang diperiksa itu hanya ICS-nya saja. Dan bentuk tangannya nggak berdiri, tapi sesuaikan dengan bentuk ICS-nya. Iya. Jadi miringnya ke sana, bukan ke atas. Nah gitu. Ya harusnya nggak boleh pakai baju, jadi biar kedengaran. Kedengaran banget. Normalnya perkusi apa? Vesikuler. Kalau sonor. Nah sonor nggak boleh terbalik ya. Nanti kalau terbalik atau salah nilainya berkurang. Pada perkusi, jadi pada saat perkusi nanti bilang sonor, sonor. Nanti itu kan sebelah kanan, sebelah kiri gimana? Jadi berarti kitanya tetap Oh, di gini juga nggak apa-apa tangannya, tapi begini, tapi tidak gini maksud saya. Begini. Iya, iya. Nah, gimana bunyinya di kiri? Sama nggak? Di kiri itu ada jantung. Iya, ada Oh, jantung. iya. Jadi nanti kalau di kiri sonor semua juga salah gitu. Jadi nggak betul periksanya. Ya, jadi harus dicek mana yang sonor. Kiri Sonor dalas. bagian atasnya ICS 1-2 biasanya masih sonor. Nanti udah 2 ke 5 biasanya sudah dalas karena dia ada jantung. Kalau dari atas ke bawah yang kiri semua sonor salah lagi. Ya. Nanti nilainya berkurang lagi gitu ya. Jadi diperhatikan di bawah yang kita periksa itu ada organ apa. Jadi sambil dibayangkan, jangan periksa saja. Ya sudah beres perkusi, lanjut ke auskultasi. Sama auskultasi perkusi itu di semua ICS paru, ya semuanya didengarkan. Nah cuman kalau head kutu itu kan dia jadi satu sama jantung ya. Kalau misalnya 6B paru aja, jantung. Kalau ini semua diperiksa. Jadi pada saat mengauskultasi paru, teman-teman bisa juga mendengar auskultasi jantung. Kalau paru kan semua area, jadi pada semua area itu pasti ada terdengar bunyi jantungnya juga, dan itu harus diidentifikasi ya. Kalau bunyi jantung di mana aja periksanya? ICS 2 sebelah kanan dekat sternum, ICS 2 sebelah kiri dekat sternum, ICS 4 dan ICS 5. Jadi itu area wajib yang di auskultasi pada saat inspeksi dada, ditambah area-area paru yang lainnya. Bunyinya gimana normalnya? Vesikuler ya. Kalau untuk jantung bunyinya lubduk S1 sama dengan S2. Jadi maksudnya durasinya, kecepatannya itu sama, dep itu namanya S1 sama dengan S2. Kan tadi di ICS itu. Kan di sini. ICS 5 dia mid clavicular, bawah puting. ICS 5 itu di bawah puting. Kemudian ICS 4 itu di samping puting. Ya. Tapi tetap bagi kalau itu kan jantung, untuk bunyi jantung yang lebih akurat. Tapi yang kirinya area ICS 2, ICS 3 tetap diperiksa untuk vesikuler paru. Setelah auskultasi paru apa? Auskultasi paru sudah langsung ke abdomen. Apa dulu? Di inspeksi dulu. Ya, inspeksi dulu. Silakan. Infeksi berarti untuk Kalau inspeksi jangan dipegang. ya Allah. Warna permukaannya lesi kayak gitu. permukaannya berarti Datar. datar kan? Boleh datar, boleh agak cekung sedikit nggak apa-apa. Ya abnormal itu yang cembung. Ya, kemungkinan ada asidasi. Berarti kalau buncit cekung. Sebuncit-buncitnya kalau terlentang juga akan Iya, mendatar. iya. Beda sama yang memang dari cairan pasti akan ada beda gitu.
Oh, kalau isi cairan tetap untuk diinspeksinya terlihat datar. Apa lagi? Warna kulitnya. Jaringan perut, lesi. enggak. Lesi itu apa? Nggak tahu lesi itu jaringan nih ya. Lesi itu perlukaan. Permukaan. Ada lesi atau tidak, ada luka atau tidak. Kayak misalnya apa namanya? Ada Jatuh, bekas itu itu ya, namanya lesi. ada bekas Terus kayak bekasnya apa namanya? operasi. Tapi lesi itu biasanya yang kecil. Kalau yang besar namanya abses. Abses. Kalau yang besar itu namanya abses. Kalau yang kecil-kecil itu lesi. Kayak cuman kegores. Bekas jahitan. Lesi bekas jahitan. Abses. Terus Kalau yang SC gitu. nggak boleh. Iya. Kemudian kalau pas abdomen dari inspeksi langsung palpasi, ulangi dari kepala dulu. Harusnya apa? Kalau di Auskultasi. iya, nggak boleh setelah inspeksi ke palpasi. Jadi setelah inspeksi langsung Auskultasi. Ya, jadi kalau salah untuk abdomen ulangi dari kepala lagi dari awal. Ya, tapi yang di auskultasi apa aja? Di area Sisi khususnya. Dihitung berapa kali dalam semenit normalnya? 5 sampai 30 kali normalnya. Dihitungnya full 1 menit. Makanya kalau pemeriksaan fisik kalau bisa bawa jam. Oh ya, jam yang ada detiknya. Jadi biar ketahuan dalam 1 menit itu berapa kali bunyi ususnya. Setelah bising usus apalagi yang dilihat? Didengar. didengarnya ini Cairan lambung. Apa? residu cair. Apa? Residu cairan nggak terlalu harus dilihat ya. Yang Fluid pertama di itu situ. fluidnya. Fluid di aorta ginjal. Aorta ginjal itu dari umbilikal agak dua kanan ke kiri sama ke kanan. Umbilikalnya mana? Pusatnya mana? Udahnya di mana? Udel. Udah mana udah? Udah kan Dia udah Iya, Kok pusatnya di mana? di Di sini. Oh, apa nggak dibuka juga? Di mana kamu? Ini. Di sini. Nah, kurang lebihnya 2 jari di sini. Aorta ginjal ada di areanya dekat sini. Periksa di kanan kirinya. Terdengar bruitnya atau tidak? Normalnya tidak terdengar. Jadi bruit itu bunyinya desiran. Harusnya kan kita periksa di situ hanya bunyi bisik aja. Tapi kalau terdengar ada desiran, itu berarti ada penyempitan pada aorta ke arah ginjal. Ya. Itu kanan kirinya. Nah, setelah itu apa? Setelah auskultasi langsung ke palpasi. Palpasi dulu. Kalau baik Di banget, sini makasih. perkusi bu, perkusi dulu baru palpasi. Coba. Normal, tidak ada buih. Kita seragaman aja ya, karena di atasnya juga palpasi dulu ya, karena di atasnya juga palpasi. Tapi sebenarnya kalau untuk abdomen tidak berpengaruh sih, karena sudah ada manipulasi yang jelas. Yang nggak boleh itu dari auskultasi ke palpasi. Jadi harus auskultasi dulu. Inspeksi auskultasi. Palpasi. Boleh palpasi dulu. Yang untuk head to toe yang harus teman-teman pahami, harus bisa melihat hati, hepar di mana, limpa di mana, dan mempalpasi bladdernya. Untuk caranya, nah tangan yang kiri itu di bawah punggung, masukin semua, gini, ya. Yang kanan ada di bawah iganya, enggak di bawah iga dia, di sebelah kanan, di atas. Di atas. Oh, di sini. Di atas. Nah, ke arah atas, ke arah iga. Hepar di mana hepar? Hepar di kanan. Ya, ke arah sana. Ke arah gini atas. Gini. Nah, gitu. Masuk ke sela-sela iga paling bawah. Sela-sela iga Iga yang paling bawah mana? Oh, ini. Paling bawah. Nah, simpannya di bawah, seperti di bawah. Ke bawah lagi tangannya. Ujung jarinya di iga paling bawah. Ujung jari di iga. Nah, gimana? Ujung jari di iga paling masuk ke bawah. dalam sininya bunga. Ke Iga dalam. Oh. Ya Allah, saya baru nggak. Coba lepas. Jangan ini keras perutnya. Jangan ketawa. Nah, di sini masuknya. Jadi simpannya di sini. Oh. Ya, disimpan di iga paling bawah. Pasirnya setelah napas, ibu tarik napas. Pada saat keluar napas, ini agak dalam lagi. Oh, Ibu iya. keluarkan. Keluarkan.
dicek berapa senti kurang lebih terabanya di tangan kita. Normalnya tidak teraba. Ya. Kalau misalnya teraba berarti kemungkinan ada pembesaran hepatomegali atau lainnya. Itu untuk hepa. Sama dengan limpa sebelah kiri, sama kayak gitu juga. Yang pemeriksanya harus ke sini ya. Di sini kayak gitu, sama di iga paling bawah nanti masuk. Jadi bukan di sela-sela iganya nggak akan masuk. Jadi iga paling bawah baru masuk situ. Ya. Sama teraba atau tidak, yang normalnya tidak teraba. Kalau teraba berarti spermatozoa. Nanti aku upload. Setelah palpasi hepa dan limpa langsung ke bladdernya. Di suprapubik di mana? Suprapubik berarti di pinggang. Suprapubik di mana? Suprapubik di area ini di atas di pubik. apa sih? Di atas Bukan. Ya, kalau tulang kemaluan di atas sisi Ya, bawah udah. ditekan. Terasa nyeri atau tidak, Bu? Ada. Ada. Berarti mau buang kecil misalnya. Ada rasa pengen buang kecil enggak? Ditanya aja. Ya. Nah, selama ini ada kesulitan atau tidak? Berarti berkembang pertanyaannya dari sana. Terus pada palpasi, kalau misalnya penuh, biasanya terabanya seperti balon yang keisi air, jadi agak ada goyang-goyang gitu. Ya kalau misalnya penuh ya belum keluar. Nah setelah palpasi kita ke mana? Perkusi. Silakan perkusi. Berarti perkusinya di area apa ya? Area apa aja coba? Hepar lah. Di hepar. Berarti kalau di hepar kan di hepar down. Patokannya ke arah pembagian kuadran abdomen. Kita mau bagi 4, mau bagi 9. Kalau bagi 4 berarti cuma kuadran 1, kuadran 2, 3 dan 4. Cukup di situ aja perwakilannya. Tapi kalau mau 9 ya berarti semua epigastrium juga, ya kanan kiri 9 kali ketukan istilahnya gitu ya. Kita cukup yang sederhana pakai 4 kuadran. Jadi diketuk di heparnya 2 kali atau 3 kali juga terasa ya. Bunyinya apa? Dalmas. Pindah ke kiri. Bunyinya apa? Dalmas. Masa kiri dalmas. Ada limpa kan? Sonor. Limpa itu tidak, posisinya dia agak dalam dibanding lambung. Pasti kita akan lebih terdengarnya bunyi lambungnya. Apa bunyinya? Timpani. Ya, timpani. Terus ke bawah. Ke bawah kan 4 kuadran. Jadi atas, samping, terus ke bawah, bawahnya lagi. Di perkusi semuanya. Berarti dari hati dulu, Ya. dari hati dalmas langsung ke menuju ke bagian kiri Ya, timpani. ya. Ini timpani juga, ini timpani. Ya, gitu. Nanti gitu ya. Pada saat diketuk disebutkan bunyinya apa, ya. Nah, beres perkusi sekarang ke bagian genitalia. Genitalia izin lagi ke pasiennya, setelah izin dilihat diseksi. Termasuk kalau genitalia itu jenis lendir yang keluar dari vagina, kemudian urin yang keluar biasanya seperti apa, nggak usah ditungguin urinnya keluar ya, ditanya aja urin yang keluar kayak gimana, apa ada perlawanan tidak. Kemudian feses yang keluar biasanya seperti apa, kebiasaan itu gimana, ditanya pada saat pemeriksaan genitalia. Setelah itu palpasi ada nyeri tekan atau tidak di sekitar area genitalianya. Setelah itu langsung ke ekstremitas, tidak ada auskultasi maupun perkusi ya, langsung ke ekstremitas. Silakan. Ekstremitas apa saja? Awalnya apa? Oh iya. Tantangan awalnya inspeksi. Inspeksi. Ya pokoknya setiap ganti bagian inspeksi gitu ya, dan harus berurut. Pokoknya pas di abdomen pas inspeksi langsung auskultasi. Iya, berarti ini Bu ya yang Diinspeksi apa dari ekstremitas yang bisa diinspeksi? berarti atasnya dari tangan simetris, untuk tangan simetris. Pergerakannya berarti yang difleksi ekstensi itu ya. Itu integritas selama. Ya, apa dulu inspeksi apa lagi? Inspeksi apa lagi? Kekuatan otot. Kekuatan otot. Iya, itu juga ROM. Ya, ROM berarti. Jadi kalau misalnya mobilitasnya nggak bisa dibantu sama kita. Kalau Inspeksi kalau pasiennya bisa jalan, perhatikan gerakannya seperti apa, simetris atau tidak cara berjalannya. Kalau pasien tiduran dilihat panjang tangannya, panjang tungkainya simetris atau tidak. Misal kaki kanan lebih panjang dari kaki kiri, itu harus masuk ke daftar pengkajian kalau ada yang seperti itu. Kemudian yang lainnya sama kayak warna, lesi dan lain-lainnya sama. Cuman kekhasan di ekstremitas harus dilihat simetris enggak kanan kirinya. Kayak gitu. Setelah inspeksi kita ke palpasi apa saja? Palpasi,
denyutan. Denyutan apa? Iya, radialis. Diapain denyutannya? Itu. Apa yang Itu. dirasa aja. Bukan dirasa, dibandingkan. Dibandingkan. Ya, sama enggak? Jadi sebenarnya bukan radialis ya. Kalau mau membandingkan itu dari kardionya denyutannya berapa ke sini. Jadi stetoskop di sini, satu lagi di tangan kita di perifer. Denyutan di sini sama enggak dengan bunyi di sini sama enggak dengan denyutan di tangan. Itu kalau sebenarnya seperti itu ya. Kalau di instrumen mungkin maksudnya teraba atau tidak denyutannya ya. Cuman pengkajian fisik biasanya lebih ke arah sana harusnya. Apakah sama antara pusat jantung dengan denyutan di perifernya? Kalau di sini lebih ke teraba atau tidak mungkin itu ya. Sampai diraba atau tidaknya di sana. Jadi nanti waktu praktek teraba atau tidaknya. Ya, teraba atau tidak. Palpasi ke arah sana, kemudian palpasi juga ke arah exercise. Jadi ekstensi, hiperekstensi, abduksi dan lain-lain di semua sendi dilakukan. Nah, teman-teman lihat kekuatan ototnya pada saat bergerak ada nyeri atau tidak, ada kesulitan atau tidak. Kemudian saat bergerak ototnya ikut berkontraksi atau tidak, semuanya dinilai. Setelah exercise tadi dilakukan, lanjut ke penilaian kekuatan otot. Gimana penilaiannya? Kekuatan otot yang sampai 0 sampai 0 kan? 0 sampai 5. 0 sampai 5. Gimana caranya? Kalau misalnya dia bisa bergerak biasa gitu itu 5. Terus kalau misalnya apa sih yang Gimana penilaiannya pada pasien? Coba pasiennya tidur atau duduk di rumah. kalau misalnya dari 0 dulu kalau 0 berarti udah Gak nggak bisa bisa gerak. mobilitas sama sekali. Kalau 1 itu Bukan. Kamu mau gimana instruksi ke pasien pada saat pengkajian? kalau misalnya Ibu angkat tangannya, Bu. Oh, ibu angkat tangannya. Angkat tangannya. angkat tangan Dua-duanya. dua-duanya. Ke depan. Nah, ke depan. Kasih tekanan dari atas. Jangan di situ, di ini. Nah, itu nilainya berapa? Ini berapa? 5. Terus kalau 4 berapa? Gimana? Kalau 4 tuh dianya kayak Terus masih langsung bisa gini nggak sih? Tapi kalau itu udah terlalu Kalau 4 dikasih tahanan dia baru turun, tapi dia bisa nahan beberapa saat. Oh. Nanti kalau 3 dia naik, tapi belum juga dikasih tahanan baru Oh. turun. Jadi bisa naik turun lagi. Kalau 2 dia hanya bisa geser, kalau 1 hanya kontraksi ototnya aja. Kalau 0 dia tidak bisa. Cuman penilaian instruksi ke pasien, ibu angkat tangannya. Kalau nggak bisa ngangkat, ibu coba geser. Kalau nggak bisa geser, ibu coba gerakan tangan. Kalau bisa angkat, baru dikasih tekanan. Gitu ya. Nanti dinilai tangan dan kaki. Itu untuk tangan. Sekarang untuk kaki gimana penilaiannya? dari langsung dari Itu pasiennya tidur. Ibu angkat kakinya dua-duanya berbarengan. Tahan beberapa, nggak usah di tahan beberapa detik. Ya cukup. Kalau bisa menahan beberapa detik, dia nilainya 5. Kalau udah naik, kalau lama goyang naik, turun naik, lagi turun naik lagi, itu nilainya 4. Nanti kalau udah naik dia langsung jatuh itu 3. Jadi bisa geser dan lain itu sama. Ya bedanya di kaki seperti itu. Terus terakhir setelah kekuatan otot ke refleks pemeriksaan terakhir. dari tangan dulu dan Ya, pemeriksaannya tidur aja nggak apa-apa. Jadi untuk bicep tricep tangannya di atas perut. Jadi harus relax ya. Tidak boleh tidak boleh ada kontraksi otot. Jadi harus di sini lemes dia dilemesin. Bicep di sini. Jadi pasiennya kita tekukan untuk cari tengah-tengahnya di mana. Nanti tendonnya akan teraba. Teraba tidak? Ya. Ada tendon. Kalau gitu kelihatan teraba. Ya. Nah, yang dipukul area sebelah sana, bukan area tengah sini, bukan di bagian otot. Jadi area yang antara otot dan tulang. Ada yang kayak bergerak-gerak, lompat-lompat yang kanan kiri itu tendonnya. Iya. Nah, itu diketuk. Nah, itu nggak boleh gini, pasiennya tuh nggak boleh gini ya, karena kalau kayak gini pasti dia nahan, ada tahanan di sini.
Jadi baiknya ditahan gini sama kita. Kalau mau duduk kayak gitu. Gini. Sana. Gini nih. Nah, gitu. Salah. Nah, ini gini, ini berarti pakai tangan yang ini aja. Nah, ini pegang. Nah, ketuk di situ. Kalau di ada yang tadi Ya. Gini apa gini lupa. Di ujungnya. Nah. Langsung tadi yang tendonnya Tadi. kerasa. Nah, untuk refleksnya sebenarnya tidak boleh ada pakai baju ya, jadi harus langsung ke kulit. Yang kedua, ketika jempolnya sudah bergerak ada maju, itu sudah termasuk ke ekstensi, ke fleksi. Jadi kalau bicep dia yang bergerak ke arah dalam, nanti tricep yang sini itu ke arah luar. Ya. Coba ya tricepnya dulu. Tricepnya juga Itu sama. di Dari area area tulang ini, patokannya di sini, naik ke atas sedikit. Ada yang suka nyetrum nggak di sini? Iya. Itu bagian yang di punggungnya. Itu Bisa bagian kalau dadanya. kepentok kayak nyetrum ya. Nah itu nggak boleh, kan dia normalnya keluar gini ya. Jadi di sini nggak boleh ada Tahanan. bukan tahanan, nggak boleh ada sesuatu. Jadi harus gini sebenarnya. Nah, jadi kalau ini harus dilemesin karena dia akan bergeraknya ke sana. Ya, gitu ya. Ke sana. Jadi harus ngegantung sebelah sininya. Kalau misalnya mau disanggah, ini sini tapi tidak menghalangi kalau ini bergerak tidak. Iya. Jadi jangan dipegang gini gitu. Kalau dipegang gini dia nggak bisa ke sana. Gitu ya. Kayak tadi ya. Terus selanjutnya ke brachioradialis sebelah sini dibawa sejajar jempol sekitar 3 jarian, nanti di sana diketuknya. Nah tidak berdiri seperti itu, tapi harus Relax. relax gitu ya. Kalau gini kan dia nahan, ada tahanan. Meskipun sedikit pasti ada tahanan. Ada. Tuh tadi ada ya jempolnya begitu itu termasuk. Jadi jangan ngarepin dia bengkok banget. Kalau terlalu ekstrim gerakannya itu namanya hiperrefleks ya. Jadi itu memang jadi ada apa yang namanya di saraf pusatnya memang terganggu, itu juga nggak boleh. Jadi refleks itu juga secukupnya aja, nggak boleh kayak patella. Semakin tinggi dia berdiri itu semakin mengindikasikan ada gangguan di saraf pusatnya. Jadi emang secukupnya aja. Nah sekarang ke patella. Patella nilainya dari tempurungnya disusuri sampai akhir, terus sebelum tonjolan tulang kering, areanya di sebelah sana. Kita saling lengkapi. Kemudian harus menggantung ya, nggak boleh nampak ke lantai. Dilemesin. Nah, ini kan pasiennya duduk. Pada saat tiduran juga bisa diperiksa refleks. Jadi dia tetap lurus. Iya. Nanti jangan mengharapkan dia akan tinggi ya. Jadi paling hanya jempolnya atau sedikit yang bergerak, tapi terasa pergerakannya. Gitu ya. Itu kalau hiper gimana, Bu? Apanya? Kalau hiperrefleks harus dirujuk atau gimana? Enggak sih. Jadi kalau pengkajian itu kan misalnya refleksnya berlebih, itu harus dilihat ke saraf yang lain. Jadi nggak cuma satu yang berlebih, yang lainnya berarti dia ada masalah, bukan berarti seperti itu. Harus dilihat juga dengan pemeriksaan fisik yang lain, terus juga ke CT scan biasanya kayak gitu. Lanjut ke asiles. Asiles itu di belakang sini ya. Pasiennya suruh gini, suruh ditimpa satu. Nah, nanti dia biarkan menggantung, belakangnya ditepuk. Agak maju. Nah, gitu. Berarti dilihat dari Iya, jari-jari. jarinya sama. Gitu. Sudah selesai untuk head itu sampai situ. Ya. 10 menit waktunya. Tanpa soal. Jadi biar cepat diefisiensikan. Jadi nggak usah normalnya begini terus bentuknya ada lonjong, ada yang ditemuin aja apa di situ. Ya, jadi biar 10 menitnya efektif. Kemudian kayak bunyi perkusi kayak gimana itu langsung diomongin aja. Nggak usah ini hebat, langsung aja digerakin, langsung sebutin suaranya apa.
Bu berarti pemeriksaan kayunya nggak usah terlalu pegang dipegang kan tapi lama enggak langsung kasih sebutnya aja. Ibu kalau kan spektrum, jadi kita langsung sebutin aja yang normal-normalnya aja. Iya. Nanti kalau misalnya ada kehususan nanti saya bilang pada saat pemeriksaan. Mungkin tadi jawabnya di sana. Tanya jawab dari ibu. Iya dari saya. Kayak misalkan bunyi lambung kayak apa gitu kalau Iya. abnormal. Kalau misalnya kelewat nih saya tanya. Ya, Oh. udah saya kalau misalkan terasa ada yang terlewat silahkan balik lagi. Tapi yang jelas penilaian akan berkurang. Ya. Tapi kalau tidak dikerjakan ya berarti 0. Kan nilainya 0, 1, 2 kan? Iya. Kalau tidak berurut ya berarti 1, tapi tidak dikerjakan ya berarti 0. Baik ibu. Nah, yang 6B-nya 6B-nya nanti akan berdasarkan kasus seperti kasus presentasi kemarin. Jadi kan itu sudah per sistem ya. Kalau misalnya kasusnya fraktur, jadi teman-teman cukup ke bondnya saja, ya lebih ke sana ya. Nanti dan lain-lainnya mengikuti dari kasus yang kemarin. Kemudian sebenarnya untuk 6B dan head to toe itu sama. Bedanya tambahannya hanya di ada namanya refleks patologis yang kemarin sudah diajarkan ya, yang Babinski. Kayak misalnya mana pinjam hammer. Ini kaki Babinski itu dari bawah ke atas. Itu refleks-refleks yang kalau misalnya ke arah pengkajian neurologis itu harus diperiksakan. Gitu. Tapi kalau tidak ke sana soalnya tidak perlu. Terus kemudian ada saraf kranial yang 12 berarti diperiksakan, dites pada saat kalau misalnya kasusnya dapatnya yang neurologi. Kalau tidak ke arah sana ya berarti enggak. Ya. Yang lainnya sama, metodenya tetap inspeksi dulu, paling hanya pada 6B itu per sistem aja. Kan yang kemarin juga yang presentasi dibuat lagi per sistemnya, IPA-nya kan, nah ngikutin lagi dari sana. Gitu, selebihnya sama. Berarti yang 6 itu ada kasus. Ada 6B ada kasus. Kalau head to toe masuk langsung head to toe aja. 6B juga sama Phantom. 6B sama Phantom. Baik ibu.